Halo teman-teman Australian, Astrid di sini. Siap bawa kalian ke cerita yang bakal bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar bikin merinding. Sebuah kisah misteri dari Bekasi yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya besar. Judulnya, Misteri Anak Kecil Mengetuk Jendela Tengah Malam. Bayangin, tengah malam, sepi, tiba-tiba ada suara tok-tok-tok di jendela kamar kalian. Kalian ngintip, dan di luar ada sosok anak kecil tersenyum, padahal rumah kalian ada di lantai 2. Gila kan? Yuk, kita masuk ke ceritanya. Siap-siap, pegang erat-erat bantal atau teman di sebelah kalian ya. Cerita ini dimulai di sebuah perumahan sederhana di Bekasi, tepatnya di kawasan Jatiasih. Pada bulan Oktober tahun 2018, kita perkenalkan dulu keluarga kecil yang jadi pusat cerita ini. Keluarga Pak Budi. Pak Budi, umur 42 tahun, adalah pegawai kantoran yang pendiam, tapi penyayang. Istrinya, Bu Rina, 38 tahun, ibu rumah tangga yang supel dan selalu ceria. Mereka punya 2 anak, Dika, 14 tahun, remaja yang hobi main game, dan Lila, 7 tahun, anak perempuan yang cerdas, tapi agak pemalu. Mereka tinggal di rumah 2 lantai yang lumayan nyaman, meski nggak mewah. Rumah ini berada di ujung gang, dikelilingi pohon-pohon besar, yang bikin suasana malam terasa agak spooky. Awalnya, kehidupan mereka biasa-biasa aja. Pak Budi pulang kerja jam 6 sore. Bu Rina sibuk ngurus rumah. Dika main PS di kamar, dan Lila suka gambar-gambar di buku sketsa. Tapi, mulai tanggal 12 Oktober tahun 2018, ada sesuatu yang bikin keluarga ini gak bisa tidur nyenyak lagi. Malam itu, sekitar jam 1 pagi, Bu Rina terbangun karena mendengar suara aneh. Tok-tok-tok, pelan, tapi jelas. Suara itu datang dari jendela kamar utama di lantai 2, tempat dia dan Pak Budi tidur. Awalnya, Bu Rina kira itu cuma ranting pohon yang ketuk-ketuk kaca karena angin, tapi malam itu gak ada angin sama sekali. Suara itu terus berulang. Ritmenya teratur, kayak seseorang sengaja mengetuk. Bu Rina, yang orangnya agak penutup, gak langsung bangun. Dia cuma nuduh-nuduh Pak Budi. Mas, denger gak? Itu apa sih? Pak Budi, yang tidurnya pulas, cuma menggumam. Mungkin kucing, Rin. Tidur lagi deh. Tapi Bu Rina gak bisa tidur. Suara itu bikin dia gak tenang. Akhirnya, dia bangun, nyalain lampu, dan ngintip dari balik gorden. Dan ya Tuhan, apa yang dia lihat? Di luar jendela, ada sosok anak kecil. Mungkin umurnya sekitar 6 atau 7 tahun, berdiri di kegelapan. Wajahnya pucat, matanya besar, dan dia tersenyum. Tapi senyumnya gak biasa teman-teman. Bukan senyum ceria kayak anak-anak pada umumnya, melainkan senyum yang dingin, hampir seperti gak manusiawi. Bu Rina langsung mundur. Jantungnya rasanya mau copot. Dia buru-buru bangunin Pak Budi. Tapi begitu Pak Budi bangun dan mereka berdua ngintip lagi, anak itu hilang. Jendela cuma nunjukin kegelapan malam dan bayangan pohon yang bergoyang pelan. Gak ada apa-apa. Tapi Bu Rina yakin banget dia gak salah lihat. Mas, aku gak bohong. Itu anak kecil. Beneran, katanya dengan suara gemetar. Pak Budi cuma bisa peluk istrinya, tapi di matanya, dia juga mulai ngerasa gak enak. Kejadian malam itu bikin Bu Rina ketakutan, tapi dia berusaha gak memikirkannya terlalu dalam. Mungkin cuma halusinasi karena kecapean, pikirnya. Tapi, teman-teman, cerita ini gak berhenti di situ. Malam berikutnya, 13 Oktober tahun 2018, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini, bukan cuma Bu Rina yang dengar. Dika, yang kamarnya juga di lantai 2, terbangun karena suara tok-tok-tok yang sama. Dika, sebagai remaja yang skeptis, awalnya kira itu cuma prank temen atau tetangga iseng. Dia buka jendela kamarnya dengan penuh percaya diri. Tapi begitu dia ngintip, wajahnya langsung pucat. Ada anak kecil di luar, Ma, teriak Dika sambil lari ke kamar orang tuanya. Bu Rina dan Pak Budi buru-buru ke kamar Dika. Tapi sama seperti malam sebelumnya, gak ada siapa-siapa, cuma kegelapan. Dika bersikeras dia gak bohong. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang, dan dia senyum ke aku. Tapi Ma,
kita kan di lantai 2. Dia ngapain berdiri di udara? Dika, yang biasanya cuek, kali ini kelihatan benar-benar takut. Matanya yang biasanya santai, kini penuh kecemasan. Dan suaranya bergetar saat ceritain apa yang dia lihat. Bu Rina mulai panik. 2 orang di keluarga ini udah lihat sosok yang sama. Dan itu bukan hal yang bisa diabaikan. Dia mulai nanya-nanya ke tetangga. Tapi anehnya, gak ada tetangga yang pernah lihat anak kecil seperti yang digambarkan. Gak ada anak seusia itu di perumahan mereka, apalagi yang keluyuran tengah malam. Pak Budi, yang awalnya skeptis, mulai curiga ada sesuatu yang gak beres dengan rumah mereka. Tapi dia berusaha tenang demi keluarga. Mungkin cuma imajinasi, atau ada penjelasan logis, katanya. Meski nada suaranya gak terlalu yakin. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian, dan keluarga ini mulai berpikir mungkin itu cuma kejadian acak. Tapi pada tanggal 17 Oktober tahun 2018, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kali ini, Lila, si bungsu, yang jadi pusat cerita. Lila, dengan sifatnya yang pendiam dan suka menggambar, tiba-tiba bikin Bu Rina khawatir. Malam itu, saat Bu Rina masuk ke kamar Lila untuk nyanyi lagu pengantar tidur, dia lihat Lila sedang menggambar sesuatu dengan ekspresi serius. Biasanya, Lila suka gambar bunga atau rumah. Tapi kali ini, gambarnya beda. Bu Rina ngintip kertas itu dan langsung merinding. Lila menggambar seorang anak kecil dengan rambut panjang, pakai baju putih, berdiri di depan jendela. Wajah anak itu digambar dengan senyum lebar yang gak wajar, hampir seperti topeng. Lila, ini siapa? Tanya Bu Rina, berusaha gak kelihatan panik. Lila cuma menjawab dengan suara pelan. Dia yang ketuk jendela. Ma, dia bilang, dia mau main sama aku. Bu Rina rasanya mau pingsan. Dia buru-buru ambil kertas itu dan simpan. Gak mau Lila terus mikirin gambar itu. Tapi, malam itu, ketukan itu datang lagi. Kali ini, lebih keras, tok tok tok, bukan cuma di kamar utama, tapi juga di kamar Lila. Pak Budi, yang akhirnya gak tahan, ambil senter dan keluar rumah untuk cek. Dia periksa seluruh halaman, pohon-pohon, bahkan atap rumah. Gak ada apa-apa, gak ada jejak, gak ada tangga, gak ada apapun yang bisa menjelaskan gimana seseorang atau sesuatu bisa mengetuk jendela di lantai 2. Keluarga ini mulai desperate. Pada 20 Oktober tahun 2018, Bu Rina memutuskan untuk ceritain kejadian ini ke Mbak Sari, tetangga sebelah yang dikenal agak peka sama hal-hal gaib. Mbak Sari, yang umurnya sekitar 50 tahun, dikenal sebagai orang yang sering bantu tetangga dengan doa-doa atau ritual kecil. Begitu dengar cerita Bu Rina, wajah Mbak Sari langsung berubah. Rina, rumah kalian itu dulunya apa? Tahu nggak? Tanya Mbak Sari dengan nada serius. Bu Rina bingung. Dia tahu rumah itu dibeli dari developer pada tahun 2015. Tapi nggak pernah dengar cerita aneh sebelumnya. Mbak Sari lalu ceritain sesuatu yang bikin keluarga ini tambah takut. Katanya, sebelum perumahan itu dibangun, lahan tempat rumah mereka berdiri adalah bagian dari kebun kosong yang sering dipakai anak-anak main. Tapi, sekitar tahun 2005, ada kabar tentang seorang anak perempuan yang hilang di daerah itu. Anak itu, namanya Nia, berumur 7 tahun, rambut panjang, dan suka pakai baju putih. Dia terakhir terlihat main di kebun itu, sebelum menghilang tanpa jejak. Polisi gak pernah nemuin petunjuk, dan kasusnya ditutup begitu aja. Mendengar cerita itu, Bu Rina rasanya gak bisa napas. Apakah sosok yang mereka lihat itu Nia? Tapi kenapa dia muncul sekarang, setelah bertahun-tahun? Dan kenapa di rumah mereka? Mbak Sari menyarankan untuk lakukan doa bersama dan pasang sesajen di halaman sebagai tanda hormat. Kalau itu memang arwah Nia. Pak Budi, yang awalnya gak percaya hal-hal begitu, akhirnya setuju demi ketenangan keluarga. Pada 25 Oktober tahun 2018, setelah doa bersama dan sesajen dipasang, ketukan itu berhenti untuk sementara. Keluarga ini mulai merasa lega, berpikir mungkin gangguan itu sudah pergi. Tapi,
pada malam tanggal 31 Oktober tahun 2018. Tepat di malam Halloween, meski di Indonesia nggak dirayain, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Sekitar jam 2 pagi, Lila tiba-tiba teriak dari kamarnya. Bu Rina dan Pak Budi buru-buru lari ke kamar Lila. Dan apa yang mereka lihat, bikin mereka nggak bisa berkata-kata. Lila berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan ekspresi kosong. Jendelanya terbuka lebar. Padahal Bu Rina yakin dia udah kunci rapat sebelum tidur. Di luar, di kegelapan, mereka lihat sosok anak kecil itu lagi. Kali ini, dia nggak cuma tersenyum. Dia melambai, seolah mengajak Lila keluar. "Lila, mundur!" teriak Pak Budi sambil tarik anaknya. Tapi Lila kayak kesurupan. Matanya nggak berkedip, dan dia cuma bilang, aku harus ikut. Dia kesepian, Pak. Bu Rina langsung peluk Lila erat-erat sambil berdoa dalam hati. Pak Budi buru-buru tutup jendela dan nyalain semua lampu di rumah. Malam itu, mereka nggak tidur. Mereka duduk bareng di ruang tamu, sambil pegangan tangan, berusaha tenang meski ketakutan masih ngeliputi. Keesokan harinya 1 November tahun 2018, keluarga ini memutuskan untuk panggil Ustadz dari masjid terdekat. Ustadz Hasan, yang dikenal berpengalaman dalam hal-hal begini, datang dan lakukan ruqyah di rumah mereka. Selama ruqyah, gak ada kejadian aneh. Tapi Ustadz Hasan bilang, dia merasa ada energi yang gak wajar di sekitar kamar Lila. Dia menyarankan keluarga ini untuk pindah sementara, sambil dia coba cari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah itu. Keluarga Pak Budi akhirnya pindah ke rumah saudara di Jakarta Timur selama beberapa bulan. Anehnya, setelah mereka pindah, ketukan itu gak pernah terdengar lagi. Mereka akhirnya balik ke rumah itu pada Februari tahun 2019. Tapi dengan hati-hati. Sampai sekarang, gak ada ketukan lagi. Tapi, Lila masih sering bermimpi tentang anak kecil itu. Dan kadang, dia bilang, dia cuma mau teman, Mak. Teman-teman, cerita ini sampai sekarang belum terpecahkan. Apakah itu benar-benar arwah Nia, anak yang hilang di kebun itu? Atau ada penjelasan lain yang belum ketahuan? Yang jelas, cerita ini ninggalin bekas di hati keluarga Pak Budi. Bu Rina bilang, dia belajar untuk lebih peka sama lingkungan sekitar. Dan Pak Budi, yang tadinya skeptis, sekarang lebih terbuka sama hal-hal yang gak bisa dijelasin logika. Lila, meski masih kecil, sepertinya yang paling terhubung sama sosok itu. Dan itu bikin cerita ini makin misterius. Sebelum aku tutup, aku mau bagi 2 kutipan bijak yang aku rasa cocok sama cerita ini. Pertama, dari Khalil Gibran, ketakutanmu terhadap kegelapan hanyalah bayangan dari cahaya yang belum kau temukan. Kadang, apa yang kita takutin itu cuma cerminan dari sesuatu yang belum kita pahami. Kedua, dari Lao Tzu, saat kamu menyadari tidak ada yang kekal, kamu akan menghormati setiap momen yang ada. Mungkin sosok anak kecil itu cuma pengingat buat kita untuk lebih menghargai kehidupan dan orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman Australian, itu tadi cerita misteri anak kecil mengetuk jendela tengah malam. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya cerita misteri dari daerah kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku bahas di video berikutnya. Sampai jumpa, dan hati-hati kalau dengar ketukan di jendela tengah malam. Ya, bye-bye.